Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Ai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Ajam, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, di sini saya ditemani sama Ibu Ai Heti. Jadi beliau ini adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Nurul Barokah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ajam Jamhari dari mahasiswa IAT UIN Salatiga. Saya sekarang menginjak semester 6. Nah, Ibu Ai gimana kabarnya keluarga? Keluarga alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Jadi begini Ibu Ai, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya gali informasi terkait tradisi-tradisi yang terjadi di daerah kita, yaitu di daerah Cidolog, Sukasari, Ciamis. Tradisi yang berkaitan dengan kemarin Lebaran gitu. Sekarang masih ini ya, masih suasana Lebaran gitu. Jadi kan sebagaimana yang kita ketahui kan Ibu Ai kan, di bulan ini, bulan Syawal itu ada satu hari yang menjadi acuan ataupun yang menjadi patokan untuk saling memaafkan di bulan Syawal ini, yaitu yang bertepatan pada tanggal 1 Syawal begitu. Nah, meskipun untuk memaafkan itu nggak harus menunggu tanggal 1 Syawal ya Bu Ai ya. Kapanpun boleh. Tapi yang ingin saya gali informasinya yaitu mengenai tradisinya Bu Ai, gimana? Kalau di daerah kita tuh ada tradisi apa aja gitu mengenai, atau pengertian tradisi itu apa sih? Gimana Bu Ai? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Baiklah, mungkin yang pertama terima kasih kepada Mas Ajam yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk berbicara di podcastnya Mas Ajam ya di sini. Iya. Mungkin akan sedikit menjawab tentang apa yang tadi ditanyakan ya. Tadi Mas Ajam menanyakan tentang tradisi yang berhubungan dengan yang masih hangat ya kita, yaitu kemarin Idul Fitri. Di Idul Fitri biasanya orang-orang setelah sholat sunat Id di kita ya, budaya kita, selepas dari masjid langsung, kalau kata Sunda itu mapai gitu ke tetangga, maaf-maafan ke semua tetangga. Setelah itu dilanjut dengan ke makam untuk apa? Berdoa di sana, mendoakan gitu ya, mendoakan almarhumah, keluarga yang sudah pergi meninggalkan keluarganya. Iya, meninggalkan keluarganya lebih dulu, sembari membersihkan, karena sepertinya di kita khususnya di Cidolog, Ciamis sudah menjadi tradisi setelah sholat Id pasti ke makam, membersihkan makam, mendoakan almarhum di sana, sekaligus kan kalau datang ke pemakaman bisa menjadi pengingat juga buat kita bahwa kita juga sama seperti mereka akan pergi ke alam akhirat, ke alam selanjutnya begitu. Terus ada juga
kalau mungkin di Indonesia sudah populer dengan istilah halal bihalal. Iya, halal bihalal. Halal bihalal. Tapi untuk ini Bu Ai, untuk tradisi Mapai ya. Mapai itu praktiknya itu seperti apa Bu? Praktiknya? Iya, kalau praktiknya ya seperti pada umumnya saja. Tapi kalau untuk secara umum kan setelah sholat id pasti semua juga sambil ini ya maaf-maafan di masjid atau di tempat melaksanakan sholat id. Tapi kalau ke rumah-rumah Mapai itu sudah rasanya lebih ini ya, lebih intens. Iya. Jadi kita musafah saja, minta maaf gitu, minta diridhokan, minta dimaafkan. Meskipun tidak sadar akan kesalahannya ya Bu. Iya. Tapi karena sudah menjadi tradisi ya tetap dijalankan gitu kan. Iya, sudah terbiasa seperti itu. Mungkin di tempat teman-teman yang lain juga ada tradisi seperti itu, tapi istilahnya mungkin nggak sama gitu. Kalau di tempat kami itu istilahnya kan Mapai, tapi kalau di tempat teman-teman mungkin istilahnya beda tapi praktiknya bisa aja sama begitu. Nah untuk apa tadi yang kedua, pergi ke makam ya? Iya, ziarah. Untuk ziarah tuh biasanya bareng-bareng satu kampung terus dipimpin oleh sesepuh kampung atau cuma per keluarga gitu. Misal keluarga A berangkat ke makam, terus keluarga yang lain juga berangkat ke makam, tapi berdoanya per keluarga gitu. Atau per satu kampung. Iya, untuk ziarah ke makam biasanya kami pergi sekeluarga masing-masing saja. Itu inisiatif dari keluarga yang langsung pergi ke makam. Langsung pergi ke makam. Terus di sana kita berdoa dipimpin oleh yang dipercayakan di keluarga kami. Begitupun keluarga-keluarga yang lain, mereka membawa atau memilih di antara keluarga untuk memimpin tahlil. Tidak dipimpin oleh kepala daerah atau ustadz di sana, tapi setiap keluarga punya riungan atau kumpulan yang dipimpin oleh salah satu keluarga yang dipercayakan untuk memimpin tahlil. Iya. Tapi untuk yang terakhir itu apa? Halal bihalal ya. Nah untuk halal bihalal tuh seperti apa Bu? Mungkin pengertiannya dulu, nanti bisa ke praktiknya itu seperti apa. Iya. Halal bihalal mungkin mendengar itu semua kalangan masyarakat pun pasti tahu. Halal bihalal itu pasti isinya maaf-maafan, setelah lebaran, banyak acara-acara mungkin ya, ada yang di sekolah-sekolah, organisasi yang mengadakan acara halal bihalal. Ada yang sederhana, ada pun yang sengaja mengundang mubalik terkenal di acara halal bihalal. Tapi mungkin yang paham tentang apa itu halal bihalal hanya ada sebagian saja yang tahu pasti apa makna dari halal bihalal. Sebenarnya makna halal bihalal itu berasalnya dari bahasa Arab ya, halal. Namun bukan merupakan frasa yang digunakan dalam konteks klasik Arab ya. Halal bihalal itu adalah adaptasi kreatif dari para ulama Nusantara kita. Jadi secara maknanya halal bihalal itu saling menghalalkan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah kita perbuat. Kalau dari makanan itu apa yang sudah kita makan gitu. Jadi saling meminta untuk dihalalkan dan dimaafkan dari segala kesalahan. Nah untuk
apa ya? Ada nggak pendapat atau penjelasan dari mufasir kontemporer mengenai mengenai halal bihalal, tradisi halal bihalal tersebut? Ada. Dari pendapatnya siapa itu? Iya, ada dari Muhammad Quraisy Shihab. Ya, pendapat dari mufasir kontemporer. Tadi ya yang disebut dari Muhammad Quraisy Shihab, dari tafsir Al-Misbah. Iya, ya, Al-Misbah. Al-Misbah. Jadi halal bihalal itu nilai utama dari 3 hal. Apa 3 aja itu? nilai utama. Apa saja? Yang pertama yaitu silaturahmi. Jadi dengan halal bihalal itu sudah pasti yang jarang bertemu, kalau untuk halal bihalal pasti Bertemu. Iya, sengaja gitu ya, bukan karena dia tidak sibuk, bukan karena dia tidak punya kesibukan atau hal-hal lain. Tapi kalau biasanya untuk halal bihalal kan, kalau kata orang Sunda mah ini ya tuh setahun sekali, jenanya setahun sekali mah bertemu sama keluarga. Kalau nggak ada acara makan susah untuk bertemu keluarga. Jadi dengan silaturahmi menurut Muhammad Quraisy Shihab yang pertama menjadi nilainya yaitu silaturahmi. Yang kedua islah itu meluruskan, saling memaafkan apapun yang pernah ada mengajar dalam hati, dan hal bihalal itu diluluskan, dilapangkan hatinya dari hal-hal yang membuat hati tidak nyaman dan mengganggu ketenangan hati. Dan terakhir pemaafan, karena ada 3 nilai tadi ya, silaturahmi, islah, dan pemaafan. Karena menurut Muhammad Quraisy Shihab, berdasarkan dari sebagian ayat Al-Quran, ada 3 hal, ada 3 surah yang diambil dari Al-Quran yang berhubungan dengan silaturahmi. Yang pertama ada surah An-Nur ayat 22 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Saling minta maaf, melapangkan hati, karena Allah pun maha. Apa kamu tidak mau gitu diampuni oleh Allah, karena Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Dan juga kedua ada surah Al-Hujurat ayat 15 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ya, semuanya orang mukmin itu semuanya adalah orang beriman itu saudara. Dan terakhir ada ayat yang menceritakan ancaman untuk yang memutuskan tali silaturahmi. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah wa asammahum wa a'ma absarahum. Jadi orang yang memutuskan silaturahmi itu diancam dengan mendapatkan laknat dari Allah, ya, naudzubillah min dzalik. Jadi halal bihalal itu, walaupun tadi diceritakan belum ya bahwa halal bihalal itu tidak ada di Arab, tidak ada tradisi Arab halal bihalal, tetapi tradisi budaya kita Nusantara, tapi serasi dengan ayat-ayat Quran, begitu dengan masyarakat kita di Indonesia. Terima kasih kepada Bu Ai yang memaparkan tentang tradisi-tradisi yang ada di sini, ya. Begitu juga dengan penjelasan tafsir dari mufasir kontemporer. Semoga dengan pembicaraan kali ini bisa menghadirkan manfaat, ya Bu, ya, bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi, kemudian bagi Bu Ai, dan juga bagi para penonton dimanapun kalian berada.
kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu halal bihalal merupakan salah satu tradisi di Nusantara yang mana bahasanya ini termasuk ke dalam bahasa Arab, tetapi bukan diambil dari tradisi orang Arab. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.